Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kedengaran ya? Ya. Sudah, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Bu. Oke, perkenalkan, kalian juga sudah tahu nama saya Agustina Merdeka Raya. Saya diberi kesempatan dan dipercayai mengampu mata kuliah testing dan implementasi. Oke, di Sudah sini muncul, Bu. ada testing dan implementasi sistem. Nah, mungkin ada di antara kalian yang tahu atau sudah familiar dengan apa itu testing dan implementasi. Yang sudah pernah dengar atau sudah pernah berkecimpung di dunia pengembangan sistem. Oke, jadi testing dan implementasi ini merupakan testing ya. Testing itu adalah pengujian dari sistem. Saat kita mau mengembangkan sistem itu ada yang namanya SDLC. Ada yang tahu SDLC itu apa? Udah semester 6, ada yang tahu SDLC itu apa? SDLC. Lupa, Bu. Ayo dengar lagi. Sistem development. Terus? Si. Sistem development? Lupa, Bu, LC-nya. System Development Life Cycle ya. Nah, Life cycle. Sistem Development Life Cycle. Jadi testing dan implementasi ini merupakan tahapan dari SDLC. Jadi setiap kita mengembangkan sebuah sistem itu pasti ada yang namanya tahap testing. Di sini saya akan review lagi SDLC itu ya. Sebentar, nah. Muncul ya? Muncul. Muncul, Bu, muncul. Nah, di sini ada analisis, kemudian ada desain, implementasi, kemudian testing, dan maintenance. Nah, jadi tahapan kita membuat sistem itu yang pertama adalah analisis. Sebelumnya juga kita akan pasti, ini tahapan SDLC ini ada berbagai macam ya. Ini yang saya ambil dari Basil tahun 2012 ya. Nah, tahapan analisis, jadi sistem itu kita analis dulu, dokumen-dokumen yang kita miliki itu kita analisis, sistem seperti apa yang akan kita bangun, yang kemudian kita desain atau kita rancang dari data-data yang kita dapat tadi kita rancang, seperti apa gambaran sistemnya, menu-menu apa aja yang akan ada di sistem itu, kemudian diimplementasi. Implementasi ini berarti sudah dipakai ya, sudah dipakai untuk atau dilakukan uji coba dulu. Dilakukan uji coba, kemudian baru kita melakukan testing. Dari implementasi itu, dari uji coba itu misalnya diuji coba selama 1 bulan untuk sebuah sistem. Nanti kita lanjutkan ke testing. Nah, mata kuliah ini kita akan membahas mengenai testing dari sistem informasi, dari pengembangan sistem. Oke, sampai di sini paham ya? Paham. Jadi di analisis kalian juga sudah pernah belajar ya di perancangan sistem apa? Kalau analisis mata kuliah analisa proses bisnis. Kemudian ada lagi analisa apa? Kalau IRD itu masuk ke dalam mana? Analisis, desain, implementasi atau testing? Analisis. IRD. Analisis ya? Desain. Ya, IRD itu Entity Relationship Diagram. Itu merupakan desain. Desain dari sebuah sistem. Sama kayak UML ya. UML itu kayak activity diagram, kemudian kelas diagram, dan apa lagi? Kelas diagram, activity diagram, sequence diagram ya, itu merupakan bagian dari desain. Nah, implementasi itu apa?
implementasi itu masuk ke dalam codingan ya. Jadi analisis desain yang sudah kita buat, kita implementasikan itu, kita coding, bikin sistemnya seperti apa. Bisa juga setelah di coding itu kita uji coba ya, yang saya bilang tadi uji coba selama 2 bulan, 1 bulan misalnya. Kemudian baru kita lakukan tahapan testing. Testingnya seperti apa? Kalian pernah dengar ada yang namanya white box sama black box. Itu merupakan bagian dari testing. Oke. Kita lanjutkan dulu ke definisinya. Nah, kelihatan ya, ini ya. Oke, Kelihatan, Bu. pengujian atau testing ini bisa kalian lihat merupakan pengujian perangkat lunak atau software ya, yang merupakan proses untuk menuju atau mengukur kualitas dari perangkat lunak yang dikembangkan. Nah, jadi kita mengukur, dengan testing ini kita mengukur kualitas dari sistem yang kita buat ya, atau software yang kita buat. Nah, kemudian kualitas perangkat lunaknya diukur seberapa baik sistem perangkat lunak itu dirancang atau quality of design. Jadi desainnya juga di testing, dilakukan pengujian ya. Bukan hanya sistemnya tapi desainnya juga dilakukan pengujian. Kemudian tingkat kesesuaian perangkat lunak dengan rancangan yang telah dibuat. Kemudian standar internasional yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak itu adalah ISO ya. Contohnya ISO yang mendefinisikan karakteristik perangkat lunak yang berkualitas. Oke, sampai di sini ngerti? Ngerti, Bu. Ngerti. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, pengujian software termasuk dalam proses pengembangan ya. Jadi pengujian atau testing ini merupakan proses suatu pengembangan sistem informasi. Nah, apa aja itu? Contohnya itu aktivitas pengujian dilakukan dengan semua bagian-bagian dari pengembangan software. Dari requirement sampai pada proses pengiriman ya. Jadi testing itu dilakukan dari proses requirement sampai dengan proses pengiriman. Requirement itu apa? Contohnya, ada yang tahu requirement itu apa? Requirement. Requirement itu adalah tahapan di analisis ya. Kalian kan kalau di analisis proses bisnis itu pasti ada yang namanya requirement ya. Requirement itu data-data yang digunakan untuk menganalisa. Itu merupakan requirement. Nah, poin ketiga itu pengujian menjadi bagian dari proses pengembangan. Sama kayak judul tadi, kemudian pengujian menjadi bagian dari proses bisnis perusahaan. Nah, sebuah perusahaan yang mempunyai sistem, itu pasti akan melalui sistem yang mereka miliki itu pasti sudah melalui tahap testing. Karena yang namanya sistem itu pasti ada bug-nya ya, ada kekurangannya. Jadi sebelum dipakai dalam jangka waktu yang panjang, pasti dia akan melakukan tahapan testing agar pada saat penggunaan itu tidak ada lagi error ya di sistemnya. Gitu. Kemudian ini adalah strategi pengujian validasi. Sini ada gambar, ada di kotak ini ada validation test. Kemudian sini ada software development for one customer. Ini pengembangan perangkat lunak untuk satu customer ya. Bentar. Nah, kemudian di sini ada juga software development for mass production. Nah, di sini for one customer. Jadi maksudnya apa? Software development for one customer ini merupakan pengujian software yang dilakukan terhadap customer, terhadap pengguna. Terhadap customer itu ya pengguna ya.
terhadap pengguna dari software itu yang di dalamnya itu merupakan contohnya itu salah satu ada acceptance test. Ada yang tahu acceptance test nih anak? Ini apa? Acceptance test. Terima. Yaitu testing terhadap pengujian terhadap penerimaan customer. Ya, jadi software development for one customer. Nah, jadi software ini diuji melalui pengguna yang dinamakan dengan acceptance test, yaitu pengujian penerimaan. Jadi customer itu atau pengguna itu menerima tidak sistem ini. Nah, jadi bentuknya untuk acceptance test ini atau testing ini, pengujian ini itu bentuknya adalah seperti kuesioner ya. Seperti kalian ngisi kuesioner dosen itu kalau kalian mau lihat nilai. Pernah ya isi kuesioner ya? Nah, Nah, jadi di situ di kuesioner itu terdapat list-list pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan mengenai sistem yang digunakan oleh customer. Tuh. Seperti itu. Dapat kebayang ya seperti apa ya? Iya. Ya. Oke, ini yang kedua ada software development for mass production. Ada alpha test dan beta test. Nah, ini pengujian yang ini itu untuk dari sisi sistem ya, dari sisi penggunaannya, dari sisi desainnya, desain sistemnya, dari sisi ya seperti itu desain sistemnya, kemudian ada error atau tidak dari sistem itu ya. Untuk yang ini, untuk yang bagian ini alpha test dan beta test. Oke. Nah, di sini ada cabang lagi ya, ada test plan. Yang di tes itu ada test plan atau planning ya, perencanaan, tes perencanaan, kemudian tes prosedur. Kemudian ada software documentation. Nah, ini masuk software documentation untuk alpha test dan beta test. Kemudian ada software requirement, software kebutuhan software ya, kebutuhan perangkat lunak. Iya. Nah, di sini dari sini alpha test ini dari validation test ini ya yang besar. Kemudian jadilah software itu dirilis atau digunakan setelah melakukan tes itu, setelah dilakukannya testing dari acceptance test, kemudian alpha test dan beta test ini, maka jika tidak ada lagi kekurangan yang signifikan, maka sistem itu akan dirilis. Atau sistem ini, atau apabila dia masih ada kekurangan setelah dilakukannya pengujian ini, testing ini, maka sistem itu akan diperbaiki dulu, baru nanti diuji lagi, dan kemudian baru dirilis apabila sudah sesuai dengan keinginan customer. Oke. Masih ada ya video saya ya? masih Bu. Oke. Kayaknya bentar lagi limit Zoom-nya udah habis. Oke. Sedikit lagi ya. Di sini what is testing atau apa Iya, itu Bu. testing? Secara umum itu pengujian adalah menjalankan program dengan maksud menemukan kesalahan. Nah, jadi testing itu tujuannya untuk menemukan kesalahan dari sebuah sistem. Dan yang kedua itu secara luas, testing atau pengujian merupakan pemeriksaan secara teknis suatu produk yang dilaksanakan untuk menyingkap informasi yang terkait dengan kualitas yang baik. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya Bu. Halo, Bu. Cukup jelas ya. Jadi Iya, Bu, jelas. dapat diulangi apa itu tadi testing? Ada yang bisa merangkum? Kemudian sistem perangkat lunak. Oke, kemudian tujuan dari testing itu apa? Untuk menemukan kesalahan. Jadi testing itu merupakan tahapan dari Pengujian suatu sistem
Kenapa lunak? Menemukan kesalahan. Iya, apa? Testing tadi merupakan tahapan dari SDLC ya. Jangan dilupakan nanti biasanya di skripsi kalian itu nggak tahu ya, kalau yang 2 tahun kemarin sih nggak ada untuk testing. Tapi nggak tahu ke depannya atau zaman kalian nanti mungkin bakalan ada yang namanya testing ya di dalam skripsi. Jadi sistem yang kalian bikin itu nanti akan dilakukan testing. Jadi mata kuliah ini hanya 2 SKS tapi mungkin saja nanti bisa berpengaruh di skripsi kalian ya. Jadi mohon dipelajari ya dengan sebaik-baiknya walaupun hanya 2 SKS. Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Sudah kalian screenshot? Kalian bukti ini di Zoom? Udah. Ya, nanti kalian kirim di mana? Di Classroom ya. BC. Oke. Classroom, Bu. Iya. Sebelumnya kita akan melakukan sesi foto dulu untuk dokumentasi saya. Oke, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, karena waktu di Zoom meeting-nya akan habis, mungkin saya akhiri dulu ya pertemuan hari ini. Untuk minggu depan kalian masih Zoom meeting, karena kalau untuk hari ini, spesial hari ini semua kelas saya Zoom meeting. Untuk minggu depan masih jadwal kalian Zoom meeting-nya ya. Jadi siap-siap kuotanya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.